Halo teman-teman semua, kembali lagi ke live aku. Udah lama banget aku nggak live ya, kayaknya menghilang sekitar 1 bulan lebih ya. Karena kemarin tuh capek banget sebenarnya sih, karena sibuk akre juga kemarin. Jadi aku butuh waktu istirahat kurang lebih 1 bulan teman-teman. Dan sekarang aku udah kembali live lagi seperti biasa. Dan ini tuh tanggal berapa ya, tanggal 10 Oktober ya teman-teman. Jadi tuh 10-10. Nah, seperti biasa itu bakal ada 10 soal untuk malam ini. Biasa tuh ada 5 soal ya, tapi khusus malam ini mungkin di next live selanjutnya ya bakal ada 10 soal ya. Nah, jadi di sini bakal ada 10 soal teman-teman. Seperti biasa, kalian harus siapin kertas buram ataupun kertas coret-coretnya ya untuk menyalin jawaban dan menghitung nanti benar berapa dan salah berapa. Dan di sini, hai Kak, apa kabar? Kangen banget. Aku juga kangen sama kalian nih ya. Kalian gimana kabarnya? Baik-baik aja. Aku tinggalin. Semoga tetap baik-baik aja ya, teman-teman. Dan juga di sini baru berapa orang yang hadir? Baru sekitar 22 orang. Dan gimana semangatnya untuk persiapan P3K? Kapan ujiannya, teman-teman? Ini tahap 1 semua, tahap 2 nih. Kita ngobrol-ngobrol bentar dulu lah ya. Nah, kalau misalnya kalian mau jawab, silakan jawab dulu untuk soal nomor 1. Galau Min selama sebulan. Iya Kak Nur Ainin, aku sebenarnya pengen banget live, cuman waktunya itu loh yang capek banget untuk nyusun soalnya lagi, ngumpulin materinya lagi. Aku tahap 1 Kak, tahap 2, tahap 1 Kak, saya tahap 1 Kak. Oke, ada yang tahap 1, ada yang tahap 2 ya. Kalau yang tahap 1 itu tanggal dan bulan berapa teman-teman? Yang tahap 1 tanggal, bulan dan tanggalnya berapa? Kalau untuk tahap 2 juga kapan teman-teman ujiannya? Oke, dibaca dulu ya untuk soal nomor 1. Di sini kita ya sambil cerita-cerita lah, temu kangen ya teman-teman, karena udah lama banget nggak ketemu nih. Oke. Bulan 12 tahap 1. Oke, berarti ujiannya Desember ya kalau untuk tahap 1. Kalau tahap 2 ujiannya bulan apa ya kalau boleh tahu? Berarti tahap 1 dan tahap 2 aja ya untuk P3K ini. Untuk kisi-kisi terbaru aku belum dapet sih teman-teman. Nanti kalau udah dapet aku bakalan share ulang di grup Telegram ya. Jadi teman-teman yang belum masuk ke grup Telegram silahkan bergabung ke dalam grup Telegram. Oke, tanpa lama-lama kita lanjut aja ya ke soal nomor 1. Tahap 2 habis lebaran Kak tesnya. Oke, lebaran itu bulan apa juga aku belum ngecek kalender ya. Mungkin bulan Maret kali ya lebaran. Oke, seorang wanita usia 34 tahun, P2A0 melahirkan di RS ya 1,5 jam yang lalu. Nah, kemudian hasil pemeriksaan fisik, tekanan darah 8/6 ya, nadi 120 kali per menit, suhu 37,8 derajat Celcius ya, underpad penuh darah. Ini aku typo, underpad ya teman-teman ya, penuh darah. Kontraksi uterusnya lembek, TFU 1 jari di atas pusat. Apa intervensi yang tepat pada kasus tersebut? Nah, jadi untuk perdarahan penilaiannya ada 4T ya teman-teman. Masih ingat nggak 4T itu apa aja? Ada 4T. Yang pertama apa? Tonus ya, tonus. Kemudian abis tonus itu apa lagi? Tisu. Kemudian abis tisu apa? Ada trauma ya teman-teman ya. Kemudian apa lagi abis trauma? Ada trombin. Nah, tonus ini berkaitan kalau misalnya kontraksi uterusnya lembek ya, kontraksi uterusnya lembek seperti itu, atau atonia uteri biasa kita bilang. Nah, kemudian ada tisu juga. Kalau tisu itu apa ya? Tisu itu adanya ketinggalan sisa-sisa plasenta ya. Tisu ini sisa-sisa plasenta nih. Kemudian ada trauma. Trauma itu dia kayak ruptur perineum ya. Ruptur perineum itu masuk ke kategori trauma. Nah, kemudian ada trombin. Trombin tuh biasanya dia berkaitan sama koagulasi darah ya, atau pembekuan darah teman-teman. Tapi biasanya penyebab perdarahan yang paling banyak pada ibu hamil itu biasanya tonus ya, tisu dan trauma. Tapi pemicu nomor 1-nya itu adalah atonia uteri teman-teman. Nah, jadi kira-kira mana nih jawaban yang tepat? Kita harus tahu dulu nih diagnosisnya apa dari kasus ini ya. Jadi di sini ya tekanan darahnya udah 8/6 ya. Kemudian nadinya cepet juga nih ya. Udah mulai ada tanda-tanda shock teman-teman. Nah, kemudian underpadnya penuh sama darah ya. Kontraksi uterusnya lembek. Kemudian TFU-nya itu 1 jari di atas pusat. Nah, ini 1,5 jam yang lalu nih.
Nah, kira-kira ada apa nih berkaitan sama tonus, tisu, atau traumanya nih? Atau jangan-jangan trombin atau nia uteri. TFU-nya 1 jam setelah persalinan normal TFU berapa? Ada yang tahu nggak TFU normalnya berapa? Kalau begitu bayi lahir itu tinggi fundusnya sekitar sepusat ya teman-teman ya, sepusat ibu. Kemudian kalau untuk lahirnya plasenta itu 2 jari di bawah pusat. Nah, di sini TFU-nya 1 jari di atas pusat. Kemudian terjadi perdarahan, teman-teman. Kira-kira ini apa ya diagnosisnya? Coba aku tanya diagnosisnya dulu. Diagnosisnya apa? Jadi kalau udah tahu diagnosisnya, baru kita bisa kasih intervensinya nih. Ini akibat adanya ketinggalan selaput plasenta atau atonia uteri. Kontraksi uterusnya lembek ya. Kalau misalnya setahu aku kalau sisa plasenta itu dia kontraksi terus menerus ya teman-teman ya. Nah jadi di sini karena kontraksi uterusnya lembek itu penyebabnya dari atonia uteri ya. Jadi diagnosisnya itu adalah atonia uteri. Nah kalau untuk intervensi atonia uteri itu adalah kompresi bimanual interna atau KBI teman-teman ya. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah yang B. Lanjut ya ke soal nomor 2. Nah ini dia lanjut ke soal nomor 2. Perubahan fisiologi kehamilan berupa hipervolemia yang terjadi sejak usia kehamilan 8 minggu dan akan mencapai puncak pada saat umur kehamilan mencapai berapa nih? Nah hipervolemia itu apa sih? Nah jadi hipervolemia ini tuh berkaitan juga sama HB-nya turun ya teman-teman ya. Berkaitan juga sama hemodilusi. Ada yang tahu nggak hubungan antara hipervolemia dan juga hemodilusi, teman-teman? Silakan dijawab untuk soal nomor 2. Kira-kira puncaknya nih hipervolemia. Dan hipervolemia ini selain berkaitan sama HB rendah, juga berkaitan dengan preeklamsi atau kejang ya. Preeklamsi ini kalau misalnya nggak tertangani bisa mengakibatkan kejang pada ibu hamil teman-teman. Dan kalau eklamsianya tidak tertangani dengan baik itu bisa menyebabkan kematian ya. Oke, jadi kapan nih puncak hipervolemia? Nah hipervolemia itu artinya terjadi peningkatan cairan teman-teman ya. Terjadi peningkatan cairan. Nah biasanya itu disebabkan oleh salah satunya hormon estrogen teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya hipervolemia ya, itu bisa menyebabkan peningkatan plasma darah sehingga menyebabkan hemodilusi. Ya, jadi HB-nya rendah ya, seperti itu. Nah, kemudian juga hipervolemia itu bisa menyebabkan bengkak nih ya, bengkak pada kaki ya pada ibu hamil tuh biasanya salah satunya penyebab dari hipervolemia. Nah, puncaknya itu terjadi pada usia 28 minggu atau 7 bulan ya. Dan biasanya akan menetap sampai dia partus atau melahirkan teman-teman. Kayak gitu ya. Jadi untuk soal nomor 2 jawabannya adalah yang A. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 3. Nah ini dia teknik yang benar saat pemeriksaan DJJ. DJJ itu denyut jantung janin ya. Nah jadi teknik cara pemeriksaan yang benarnya apa? Tahun lalu itu aku ada dibagi sama teman-teman yang DM aku ya, FR-nya mereka dapat teknik cara pemeriksaan Leopold ya, teknik memeriksa DJJ. Mungkin tahun ini lalu kalian ada yang dapat soal ini, mungkin boleh komen-komen di kolom komentar guys. Oke, tahun lalu ada yang dapat soal terkait pemeriksaan DJJ yang baik dan benar nggak? Di sini jawaban terbanyak adalah yang E. Yang mana nih? Letakkan Doppler pada bawah perut sebelah kanan. Oke, jadi untuk pemeriksaan DJJ itu harus pertama sekali yang diperhatikan cari dulu pantum maksimumnya ya. Pantum maksimumnya itu di mana? Nah, pantum maksimum itu bisa kita dapatkan saat pemeriksaan Leopold, teman-teman, yaitu di Leopold berapa? Leopold 2. Seperti itu. Nah, kalau misalnya udah dapat nih ternyata pantum max ya, pantum max itu bagian punggungnya, teman-teman ya, bagian punggung janin. Nah, anggaplah di Leopold 2 ternyata dia punggung kiri ya, janinnya itu punggung kiri di bawah umbilikus ya, teman-teman, atau umbilikal. Nah, berarti pantum maxnya di bagian kiri.
Nah, jadi untuk yang A itu bukan acuan ya teman-teman ya, harus di perut sebelah kanan bawah, enggak ya. Tergantung pantum maksnya di mana. Kalau misalnya untuk bayi sungsang itu biasanya pantum maksnya itu di atas umbilikal ya teman-teman. Tapi kalau untuk bayi-bayi yang normal ya, presentasinya kepala itu pantum maksnya itu berada di bawah umbilikus atau di bawah pusat ya. Oke, jadi yang A itu bukan. Kemudian yang B, hitung selama 5 detik saja. Untuk pemeriksaan DJJ itu harus dihitung 1 menit penuh teman-teman ya, nggak hanya 5 detik tapi 1 menit penuh. Jadi yang B juga bukan. Kemudian yang C, bandingkan nadi ibu. Nah, apakah saat pemeriksaan DJJ kalian ya teman-teman semua itu selalu memegang tangan atau nadi ibu? Pernah nggak? Atau nggak pernah dipegang nih nadi tangan ibunya? Kalau aku pemeriksaan DJJ itu pasti selalu ngeraba nadi ibu ya teman-teman ya. Karena takutnya yang kita dengarkan itu adalah pantulan bunyi bising usus si ibu ya teman-teman. Karena kalau misalnya seirama antara nadi dan bunyi di fundus, takutnya itu bising usus ya. Harusnya kalau misalnya dia DJJ itu bunyinya tidak seirama teman-teman. Ya, jadi harus tetap dipegang nadinya, takutnya nanti salah dengar, itu bukan detak jantung tapi malah bising usus ibunya ya. Nah, jadi yang C oke lah, kita keep dulu. Kemudian yang D, harus menggunakan Doppler. Untuk pemeriksaan DJJ itu tidak hanya menggunakan Doppler, bisa menggunakan USG, bisa menggunakan Linex ya teman-teman ya. Jadi nggak hanya dengan Doppler saja. Jadi yang D itu bukan. Kemudian yang E, bidan menghadap ke muka ibu. Oke, bidan menghadap ke muka ibu ini apakah teknik utamanya teman-teman? Nah, yang paling benar ya, teknik yang pertama sekali itu adalah bandingkan dengan nadi ibu ya. Takutnya nanti salah pemeriksaan kita. Ya, takutnya yang dinilai itu adalah bunyi bising usus, bukan denyut jantung janinnya. Jadi untuk soal nomor 3 jawabannya adalah yang C. Oke, sampai soal nomor 3 ada yang benar semua nggak nih? Boleh komen-komen di kolom komentar ya. Lanjut ke soal nomor 4. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Soal TO kapan terakhir Mbak, sampai jam berapa? Hari ini terakhir soal TO Kakak Oktaviana. Ya, hari ini terakhir soal TO ya, tanggal 10 Oktober. Silakan dikerjain teman-teman ya. Nanti besok lah mungkin aku bakal kirim hasilnya di grup Telegram. Besok atau lusa kalau misalnya aku ada waktu ya teman-teman ya, aku usahain besok. Benar semua Kak. Oke, siap Kakak. Lanjut ke soal nomor 4. Tindakan kebidanan untuk mengurangi mual dan muntah pada ibu hamil adalah. Kak, coba soal manajerial untuk siapa ini? Kakak Nani ya. Karena ini untuk soal manajerial aku lebih prefer update ke YouTube aja ya. Jadi buat teman-teman yang mau nonton pembahasan terkait soal manajerial, sosio dan juga wawancara, itu kalian bisa subscribe aja YouTube aku, namanya Aulia Sakinah Putri. Di situ aku ada update-update soal manajerial, sosio dan juga wawancara, dan juga ada soal-soal bidan juga teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lanjut aja ya ke soal nomor 4. Nah, kira-kira mana nih tindakan untuk mengurangi mual muntah? Ada konsumsi air putih yang banyak, kemudian makan roti kering sebelum bangun dari tidur, kemudian perbanyak konsumsi manis ya, anjurkan tinggikan kaki saat tidur, perbanyak istirahat di tempat tidur. Oke, jadi salah satu tindakan untuk mengurangi mual dan muntah. Jadi pada ibu hamil itu normal banget ya namanya mual muntah ya. Tapi untuk mual muntahnya sendiri itu bisa mengarah ke patologis kalau misalnya udah lebih dari 10 kali dalam sehari. Itu biasa kita katakan dengan HEG atau hiperemesis gravidarum teman-teman. Nah, untuk HEG sendiri itu ada derajat-derajatnya lagi. Ada grade 1, grade 2 dan juga grade 3 teman-teman. Dan masing-masing grade itu berbeda-beda ciri-cirinya ya. Oke. Di sini untuk mengurangi mual muntah itu adalah dengan mengonsumsi roti kering ya sebelum bangun dari tidur ya. Jadi roti kering itu juga mengandung karbohidrat dan juga protein teman-teman ya, itu bagus juga untuk ibu hamil dan bisa mengurangi nih keluhan mual dan muntahnya. Nah, kalau untuk mual muntah pada ibu hamil terutama pada TM1 atau trimester pertama atau hamil muda deh biasa kita sebut ya. Nah, itu untuk mengurangi mual ya atau muntah itu pertama hindari yang namanya makanan berlemak santan ya teman-teman ya. Kemudian kopi, teh itu dihindari banget.
ya. Kemudian apalagi ya, makanan yang pedas, asam ya, pokoknya ya memicu mual muntah teman-teman, itu tunda atau disingkirin dulu ya. Lebih perbanyak makan buah, sayur ya teman-teman ya, protein, karbohidrat dan lain sebagainya. Oke, jadi untuk soal nomor 4 jawabannya adalah yang B. Ketinggalan 3 soal Kak Peri, aku udah share tadi link link live TikToknya ke grup Telegram. Mungkin Kak Peri belum masuk ke grup ya. Kalau belum masuk, kalian boleh masuk ke dalam grup Telegram aku. Oke, ini lanjut ke soal nomor 5. Berapa soal Kak live-nya? 10 soal untuk malam ini guys. Mau masuk dong Kak, nanti silakan ditonton sampai akhir ya. Nanti aku kasih tahu gimana cara untuk gabung ke dalam grup Telegramnya. Dan khusus malam ini tuh ada promo gede-gedean teman-teman. Jadi silakan ditonton, stay tune terus sampai akhir, oke? Lanjut ya ke soal nomor 5. Seorang pasien D hamil pertama kali dengan usia kehamilan 32 minggu, periksa ke poli KIA, keluhan perdarahan sedikit-sedikit disertai nyeri perut. Pemeriksaan HB 9 gram per sen, tindakan kebidanan yang tepat adalah. Oke, kira-kira yang mana nih? Usia kehamilan 32 minggu. Harus tahu dulu diagnosisnya apa. Diagnosisnya apa teman-teman? Jadi dia G1 ya, ini G1. Kemudian usia kehamilannya 32 minggu, yaitu 8 bulan teman-teman. Dia periksa ke poli KIA. Keluhannya itu perdarahan sedikit disertai nyeri perut. Nah, saat pemeriksaan HB itu 9 gram per sen. Tindakan kebidanan yang tepat apa? Diagnosisnya apa? Ini masuk ke tanda bahaya kehamilan gak sih? Aku tanya dulu, ini masuk ke tanda bahaya kehamilan gak? Ya, jadi tanda bahaya kehamilan tuh banyak banget ya, dibagi jadi 3, ada pada TM1, TM2, TM3. Nah, ini tuh sekarang udah masuk ke TM3, yaitu 32 minggu ya, teman-teman. Nah, TM3 untuk tanda bahayanya itu apa aja sih? Yang pertama, keluar darah ya, keluar darah dan nyeri perut hebat, teman-teman, seperti ini. Keluar darah ya. Kemudian apalagi? Ketuban pecah dini ya teman-teman ya, atau biasa kita kenal dengan KPD ya. Kemudian apa lagi teman-teman? Demam ya, banyak banget untuk tanda-tanda bahaya pada TM ketiga. Biasanya itu kalau ada keluar darah pada TM3 yaitu 32 minggu ya. Untuk normalnya itu kan 37 minggu itu paling cepat, dan itu maturnya adalah 37 minggu. Tapi di sini masih belum matur nih, masih 32 minggu atau 8 bulan. Nah, curiganya kita ya kalau udah keluar darah itu curiganya antara solusio placenta ataupun placenta previa. Nah, tapi solusio placenta dan placenta previa itu berbeda teman-teman ya. Kalau untuk solusio placenta itu disertai dengan nyeri perut, tapi kalau untuk placenta previa itu hanya keluar perdarahan aja, tidak disertai dengan nyeri perut. Nah, jadi kalau misalnya ada keluar darah ya, kemudian itu nyeri perut juga, itu harus cepat-cepat periksa teman-teman ya. Takutnya solusio ya. Solusio itu artinya apa sih? Plasenta lepas sebelum waktunya. Nah, kalau plasenta udah lepas, gimana bayi bisa dapat oksigen ya? Bisa meninggal itu bayinya di dalam perut, teman-teman. Seperti itu. Ya, akhirnya live. Halo Kak Auliani. Oke, teman-teman. Jadi jawabannya apa nih? Diagnosisnya kita tahu. Jadi apa diagnosisnya? Keluar bercak darah, kemudian disertai dengan nyeri perut. Kita curiga ya, diagnosisnya itu suspek. Suspek apa? Suspek solusio. Solusio placenta atau placenta lepas sebelum waktunya. Ya, ini beresiko terjadinya kematian pada bayi ya, perdarahan pada ibu juga. Nah, jadi mana nih jawaban yang tepat? Kemudian ditambah lagi HB-nya 9, teman-teman. HB normal berapa? HB normal ibu hamil itu adalah 11 ya. Normalnya minimal itu 11. Nah, di sini 9 gram. 9 gram itu masuk ke anemia kategori apa? Jadi untuk diagnosisnya ini double ya. Diagnosisnya itu ada suspek solusio placenta dan juga anemia. Anemia apa, teman-teman, kalau 9 gram persen? Anemia sedang ya, anemia sedang. Kalau anemia ringan itu
sorry, ini masuk ke kategori anemia ringan ya. Kalau anemia ringan itu nilainya 9 sampai 10, kalau untuk sedang itu 7 sampai 8, kalau berat itu di bawah 7. Anemia ringan. Ya, jadi suspek solusio plasenta plus anemia ringan. Nah, jadi kira-kira ini mana jawabannya? Kalau yang A persiapan operasi SC, ya, kemudian yang B segera lakukan induksi persalinan. Yang B ini tidak disarankan ya, teman-teman ya, sangat tidak disarankan. Kemudian yang C istirahat total, ya. Kemudian yang D amniotomi ya, dan observasi kemajuan persalinan. Amniotomi itu dipecah ketubannya ya, dan juga tidak dianjurkan untuk yang amniotomi. Kemudian yang E siapkan transfusi darah. Tindakan kebidanan teman-teman, yaitu persiapan transfusi darah ya, karena di sini HB-nya 9 gram %. Nah, untuk SC aja perlu yang namanya transfusi darah ya, karena SC sendiri kalau misalnya SC sendiri itu butuh darah yang banyak, guys. Kayak gitu. Ya, apalagi di sini tambah HB-nya cuma 9, jadi butuh persiapan transfusi darah. Jadi untuk soal nomor 5 jawabannya adalah yang E. Aduh, tegang banget kepalaku. Oke, lanjut ya ke soal nomor 6. Untuk soal nomor 5 jawabannya adalah yang E. Soal nomor 6, seorang pasien wanita C pernah mengalami hiperemesis gravidarum grade 2. Tindakan yang tepat adalah. Nah, ini tadi aku bilang tuh ya. Jadi untuk hiperemesis gravidarum atau mual muntah berlebihan pada kehamilan, yaitu dalam sehari bisa 10 kali lebih, yaitu terbagi lagi grade-nya. Ada grade 1, grade 2, dan grade 3 teman-teman. Nah, kalau grade 2 ya, itu tanda-tandanya apa teman-teman? Ya, tanda-tanda grade 2 itu apa aja? Tanda-tanda HEG grade 2. Iya benar, napasnya itu bau aseton ya teman-teman ya. Nah, kemudian apa lagi? Dehidrasi ya. Kemudian apa lagi? Matanya cekung. Mata cekung, kemudian penurunan berat badan yang drastis ya teman-teman ya. Kemudian apa lagi? Mual muntahnya bisa lebih dari 10 kali ya teman-teman ya, untuk tanda-tanda HEG grade 2 ini. Nah, kalau udah masuk ke ya penurunan, tensinya turun ya. Tensi turun ya, tensinya itu, tekanan darah itu turun, dan nadinya meningkat teman-teman. Nah, jadi kalau udah masuk ke dalam tanda-tanda grade 2 dan grade 3 itu harus dirawat inap di rumah sakit ya, dilakukan perawatan inap untuk diobservasi nih ya, dan pemberian obat-obatan seperti B6 ya. Dalam satu hari itu B6 tidak boleh lebih dari 100 mg dosisnya untuk ibu hamil ya. Nah, jadi untuk HEG grade 2 dan juga grade 3 itu wajib dirawat inap di rumah sakit ya. Jadi jawabannya perawatan isolasi di RS ya, seperti itu teman-teman, karena butuh perawatan intensif ya, obat-obatannya juga perlu. Kemudian pemenuhan cairannya, karena di sini ada dehidrasi ya, seperti itu. Jadi untuk soal nomor 6 jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 7. Nah, ini dia presentasi atau posisi ya teman-teman ya, posisi dan presentasi pada persalinan tahun lalu ada yang dapat nggak? Kenapa perawatan isolasi, Kak? Tadi aku udah bilang ya ke Danayanti, kalau misalnya HEG grade 2 dan grade 3 itu wajib dilakukan perawatan di rumah sakit ya, karena butuh observasi lebih lanjut ya. Kemudian obat-obatan juga diperlukan ya, bisa seperti neurobion dan juga B6. Kemudian pemenuhan cairan elektrolit juga, karena grade 2 itu udah dehidrasi kayak gitu. Lanjut ke soal nomor 7 ya. Tahun lalu ada yang dapat soal terkait posisi dan presentasi nggak nih pada janin? Nanti aku kasih gambarnya ya terkait posisi dan presentasi ini. Dan nanti selesai live aku juga share ada soft file buku ya terkait mulai dari semua materi ya. Ada kehamilan, persalinan, nifas, kegawat daruratan ya, terkait RJP pada ibu hamil, henti jantung pada ibu hamil ya. Nanti aku share di grup Telegram. Jadi buat teman-teman yang belum masuk ke grup Telegram, silakan masuk.
Oke, soal nomor 7. Gimana cara ikut tryoutnya, Kak? Silakan ditonton aja sampai akhir, nanti di akhir aku spill gimana caranya ya. Nah, jika saat pemeriksaan dalam ya atau VT itu teraba ubun-ubun kecil kiri depan, maka presentasi janin. Oke, aku kasih gambarnya dulu. Telegramnya apa, Kak? Nanti di akhir aku kasih tahu ya teman-teman cara untuk gabung ke grup Telegram. Nah, ini tuh gambar kepala janin dan juga panggul ya saat akan lahir, teman-teman. Oke, jadi ini panggul ibunya ya, ini kepala. Oke, jadi ada beberapa posisi nih, yaitu posisi pada presentasi belakang kepala dengan penunjuk ubun-ubun kecil. Nah, kita lihat nih, tadi di soal itu adalah penunjuknya ubun-ubun kecil kiri depan, teman-teman. Ya, nah ini dia. Ini ubun-ubun kecilnya dan yang ini ubun-ubun besarnya. Nah, seperti ini gambaran untuk penunjuk ubun-ubun kecil kiri depan. Ya, teman-teman ya, seperti ini. Nah, kalau misalnya yang ini ya, ini ubun-ubun kecil kiri lintang. Ini biasanya kalau untuk bayi-bayi yang posisinya lintang, teman-teman. Nah, kemudian ada kalau misalnya dia posterior atau di belakang, teman-teman, menghadap ke bagian sakrum ibu, yaitu dikatakan ubun-ubun kecil kiri belakang ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya menghadap ke arkus pubis ini kan arkus pubis ya, itu depan, teman-teman, atau anterior. Nah, jadi tadi itu kira-kira apa ya posisinya, yaitu berarti letak belakang kepala, teman-teman ya. Jawabannya adalah yang D. Kalau letak muka itu biasanya kalau saat kita VT ya, kita periksa dalam, itu yang teraba biasanya ada yang nyedot jari kita ya, mulutnya ya. Kalau biasanya letak muka. Kalau letak puncak kepala yaitu ubun-ubun besar ya, teman-teman. Ubun-ubun besar itu puncak kepala. Kemudian kalau letak dahi itu saat VT kita teraba dahi janin. Kemudian letak bokong yaitu biasa kalau VT teraba sakrumnya ya, teraba sakrum. Kemudian pas di handscoon tuh pasti ada mekoniumnya. Jadi untuk soal nomor 7 jawabannya adalah yang D. Lanjut ya ke soal nomor 8. Nah, ini dia penilaian Apgar score itu dilaksanakan pada saat kapan nih? Penilaian Apgar score, teman-teman, pada bayi baru lahir itu dilaksanakan pada saat ya. Jadi Apgar score itu untuk menilai nih gimana kondisi bayi baru lahirnya ini. Apakah ada biru ya, bernapas spontan, refleksnya gimana, warna kulitnya bagaimana ya. Jadi kalau A itu untuk nilai apa? Ini aku review sedikit aja biar kalian ingat ya, takutnya ada yang lupa karena udah lama nggak live. A itu ada artinya appearance atau menilai warna kulit pada bayi. Apakah warna kulitnya itu kemerahan atau biru, teman-teman? Kalau misalnya biru satu badan itu skornya 0. Tapi kalau misalnya biru di ekstremitas atau di ujung-ujung kuku itu skornya 1. Tapi kalau seluruh badan itu berwarna kemerahan itu skornya 2 ya, paling tinggi itu 2. Nah, kemudian adalah P, pulse. Pulse itu denyut nadi ya, teman-teman ya. Pulse itu nadi. Nah, kemudian G itu untuk menilai refleks, teman-teman. Refleks ya, refleks bayinya. Apakah bayinya itu aktif atau lemes aja gitu ya. Kalau yang A itu apa, teman-teman? Kalau yang R ini untuk menilai respirasi ya, respirasi. Kalau yang A itu untuk menilai tonus otot, activity ya, teman-teman ya. Gitu. Jadi untuk penilaian pertama sekali terkait Apgar score itu dilakukan 1 menit pertama setelah bayi lahir. Ya, jadi 1 menit pertama ya itu harus dilakukan penilaian Apgar score. Gitu. Apakah bayi menangis kuat, apakah bayinya merintih ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu dilakukan lagi evaluasi ulang terkait Apgar score yaitu 5 menit. Ya, jadi yang pertama 1 menit ya, kemudian untuk observasi kedua itu 5 menit setelahnya. Kemudian 10 menit, dia tiap 5 menit sekali ya, teman-teman ya, batasnya sampai 10 menit. Oke, jadi untuk tapi ada juga sih yang pakai sampai 15 menit. Kalau aku di RS sampai 10 menit aja. Oke, untuk soal nomor 8 jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 9. Kak, tiap jam berapa live-nya? Untuk jam live itu menyesuaikan sama kegiatan aku ya. Kadang bisa jam 7, bisa jam 8.
Tapi besok aku masuk sore guys, kayaknya besok aku nggak bisa live ya. Mungkin lanjut live lagi itu lusa ya, karena besok dan besoknya lagi itu aku masuk sore, jadi nggak bisa live. Mungkin kalau aku masuk pagi atau masuk malam bisalah aku live ya, ataupun libur. Dan sekarang aku lagi libur nih, makanya aku sempetin live. Oke, lanjut ke soal nomor 9 nih, masih ada satu soal lagi. Bila pada persalinan didapatkan posisi oksiput posteriornya menetap, tindakan yang dilakukan adalah posisi oksiput posterior ya, itu posisi normal atau malposisi teman-teman. Aku tanya dulu nih, oksiput posterior itu posisi normal atau malposisi? Mal, oke. Kak, pembahasan TOB 4 belum dikirim ya di Telegram. Belum Kakak Kurnia. Mohon ditunggu ya Kakak ya. Soalnya masih proses editing sih, belum clear banget. Nanti kalau udah selesai aku bakalan share ya di grup Telegram. Malposisi ya. Jadi bentar aku spill dulu untuk nah ini dia. Nah, ini kalian bisa baca malposisi, malpresentasi, dan CPD atau panggul sempit ya teman-teman. Nah, untuk malposisi itu banyak banget jenis-jenis malposisi. Aku di sini satu aja yang aku spill. Kalau misalnya kalian mau lihat yang lain, itu kalian silakan gabung ke grup Telegram, bisa kalian lihat nanti yang lainnya apa aja nih, posisi-posisi malposisi, ya posisi-posisi yang tidak normal, kemudian tata laksananya bagaimana ya. Kalian silakan masuk ke grup, nanti aku bakalan share materinya. Oke. Nah, ini adalah posisi oksiput posterior. Ya, bisa kalian lihat ya teman-teman. Biasanya kalau untuk posisi oksiput posterior itu kalau bahasa awamnya bisa disebut dengan bayi telentang teman-teman. Nah, nih lihat nih kepalanya ya, kayak gitu. Nah, pada pemeriksaan abdominal ya, bagian terendah datar, bagian kecil janin itu teraba di anterior, dan denyut jantung janin terdengar di samping. Nah, jadi dia posisi telentang teman-teman. Nah, kemudian pada pemeriksaan vaginal atau VT ya, oksiput ke arah sakrum. Ya, oksiputnya itu arah sakrum. Nah, ini dia. Di mana nih? Ini sakrumnya ya. Ini sakrum, ini arcus pubis teman-teman. Ini bentuk panggul kita ya, panggul cewek. Nah, ini sakrumnya nih. Jadi dia oksiputnya ke arah sakrum ya, ini oksiput. Seperti itu. Ya, kemudian sinsiput di anterior ya. Nah, ini dia sinsiputnya di anterior di depan. Akan mudah diraba bila kepala defleksi ya, kepala defleksi atau mengadah ke atas teman-teman. Kayak gitu. Nah, untuk di sini ada faktor predisposisi ya dari oksiput posterior. Itu salah satunya ibu dengan DM ya, itu bisa. Kemudian riwayat hidramnion dalam keluarga. Riwayat hidramnion itu artinya air ketubannya itu berlebihan teman-teman ya. Polihidramnion. Nah, kemudian tata laksana umum itu rotasi spontan dapat terjadi pada 90% kasus ya. Jadi ini bisa dilahirkan secara normal sekitar 90%. Kemudian jika terdapat tanda persalinan macet ya, kemudian DJJ-nya lebih dari 180 atau kurang dari 100 pada fase apapun, itu harus dilakukan sesar atau SC ya teman-teman ya, untuk mengurangi resiko. Kemudian jika ketuban utuh itu pecahkan ketuban ya dengan setengah koher. Kemudian jika pembukaan serviks belum lengkap dan tidak ada tanda-tanda obstruksi, lakukan augmentasi persalinan dengan oksitosin. Berarti ini kayak diinduksi teman-teman. Nah, kemudian jika pembukaan serviksnya lengkap dan tidak ada kemajuan fase pengeluaran, periksa kemungkinan obstruksi. Jika tidak ada obstruksi, akhiri persalinan dengan ekstraksi vakum ya, dengan vakum ataupun forceps. Nah, biasanya kalau vakum atau forceps itu dikerjakan oleh dokter ya, bidan udah nggak bisa lagi ngerjain vakum atau forceps teman-teman. Nah, kemudian bila ada tanda obstruksi ya atau hambatan atau syarat-syarat pengakhiran persalinan tidak dipenuhi, maka lakukan SC atau seksio sesar teman-teman. Seperti itu ya. Nah, jadi untuk soal ini kira-kira mana nih tindakannya? Oh ya, lakukan prasat torn. Nah, ada yang tahu nggak prasat torn? Atau pernah coba nih prasat torn saat pekerjaan, saat kerja hari-hari di rumah sakit ataupun di puskesmas ataupun di klinik?
Ada yang pernah pakai perasat yang A ini nggak? Perasat tone ya teman-teman ya. Ada yang pakai nggak? Coba komen-komen di kolom komentar. Pertama kali ikut live Kak, cuman di YouTube aja. Halo Kak Mam Nabil, selamat bergabung ya. Nah, jadi occiput posterior ya, itu bisa dikatakan juga belakang kepala, teman-teman. Nah, jadi untuk perasat tone aku kasih gambaran dulu ya. Ini dia untuk, nah ini dia, mana dia? Nah, ini kalian bisa lihat teman-teman, ini adalah perasat tone ya. Jadi satu tangan ya, satu tangan kita atau tangan petugas itu masuk ke vagina, teman-teman. Untuk memegang kepala bayi nih yang di belakang, terus tuh tangan yang lainnya itu adalah apa ya ngomongnya ya, nonjok atau apa sih, menekan teman-teman, menekan bagian dada pada janin ya. Nekannya nggak perlu kuat-kuat, pelan aja ya, nanti fraktur pula. Oke. Kalau ada fraktur nanti nambah masalah baru. Nah, jadi ini perasat tone teman-teman. Ini biasanya untuk dilakukan kalau presentasi letak muka teman-teman. Ya, muka ini boleh dipakai perasat tone ini. Jadi satu tangan kita ya, satu tangan petugas itu masuk ke vagina ibu ya untuk memegang satu kepala bayi teman-teman ya, kepala belakang kepala bayi ya. Kemudian satu lagi tangannya itu menekan dada ya, menekan dada ataupun fundus ibunya kayak gitu. Ini untuk mempermudah persalinan dengan letak muka teman-teman, seperti itu. Oke, kita lanjut ya ke soal tadi. Berarti mana dia tadi? Nah, untuk soal ini maka jawabannya adalah yang E, persalinan spontan belakang kepala. Karena tadi bisa dilakukan rotasi spontan ya, 90% teman-teman. Jadi untuk soal nomor 9 jawabannya adalah yang E. Lanjut ke soal yang terakhir ya, ini soal nomor 10. Yang bukan termasuk keuntungan mobilisasi dini dalam perawatan ibu postpartum adalah. Cara mau ikut latihan soal-soalnya gimana Kak? Silakan tonton sampai akhir ya. Gimana cara untuk gabung ke dalam grup Telegramnya. Nanti di situ aku kasih spill ya. Dan juga untuk khusus malam ini aja ya, nggak berlaku untuk besok ya teman-teman ya. Dengar baik-baik, khusus untuk malam ini aja itu promonya. Ada promo untuk malam ini. Jadi kalau untuk besok itu udah nggak ada promo lagi teman-teman. Oke, soal nomor 10 ini soal yang terakhir ya. Yang bukan termasuk keuntungan mobilisasi dini dalam perawatan ibu postpartum. Yang A, menghemat biaya perawatan ya. Yang B, mengurangi infeksi puerperium. C, membantu melaksanakan ASI. Kemudian ada melancarkan fungsi alat gastrointestinal dan alat perkemihan ya. Kemudian yang terakhir ada melancarkan pengeluaran lokea. Nah, untuk keuntungan mobilisasi dini sendiri ya pada ibu postpartum itu bagus banget untuk ibu yang melahirkan secara normal maupun sesar teman-teman. Yang pertama itu bisa melancarkan pengeluaran lokea ya, lokea teman-teman. Kemudian selain pengeluaran lokea itu juga membantu untuk involusi uteri ya, untuk mengembalikan involusi uteri. Nah, kemudian apa lagi? Ya, yang D ini juga benar ya, melancarkan fungsi alat gastrointestinal dan juga alat perkemihan. Ya, kemudian melancarkan ASI. Nah, kenapa? Apa sangkut pautnya bisa melancarkan ASI, teman-teman? Jadi mobilisasi dini itu ya bisa melancarkan peredaran darah. Kalau peredaran darahnya lancar, itu pasti bisa juga ASI-nya lancar, teman-teman. Seperti itu. Nah, kemudian membantu mengurangi infeksi puerperium. Nah, infeksi masa nifas ya teman-teman ya, salah satunya apa? Dengan pengeluaran lokea yang baik. Nah, kalau pengeluaran lokeanya bagus, involusi uterusnya bagus, itu bisa mengurangi resiko infeksi pada masa nifas. Maka perlu mobilisasi dini. Ya, jadi kalau untuk mobilisasi dini 2 jam pasca bersalin itu harus sudah bisa apa teman-teman? Miring kanan, miring kiri, duduk ya. Kemudian 6 jam postpartum itu harusnya udah bisa ke kamar mandi ya. Jalan pelan-pelan teman-teman ya, seperti itu. Jadi untuk soal nomor 10 itu jawabannya adalah yang mana tadi? Yang A ya, yang A itu yang tidak termasuk keuntungan mobilisasi dini. Menghemat biaya perawatan itu nggak masuk ke dalam keuntungan mobilisasi dini. Oke, jadi untuk soal nomor 10 jawabannya adalah yang A. Ada yang benar semua nggak? Boleh komen-komen di kolom komentar. Malam ini ada yang benar semua nggak? Untuk kuis masih lanjut ya teman-teman. Mungkin habis live aku share untuk kuis di grup Telegram. Telegramnya apa Kak?
Oke, buat teman-teman yang misalnya mau gabung ke grup Telegramnya, kalian silahkan DM aja Instagramnya ini. Ya, Instagramnya Lolos ASN, kalian silahkan DM aja, nanti bakalan dibalas satu persatu teman-teman cara untuk gabung ke grup Telegram dan juga pemesanan e-booknya teman-teman ya. Jadi silahkan pergi ke Instagram Lolos ASN. Cara ngetiknya gimana? Ini nama Instagramnya teman-teman ya, dan ini logonya. Oke, jadi khusus malam ini tuh bakalan ada promo gede-gedean ya. Harga normalnya itu sekitar 149.000. Ya, 149.000 kan untuk harga normal kan udah bisa dapetin ebook, kemudian grup Telegram ya. Grup Telegramnya itu ada kuis harian dan juga tryout di setiap akhir bulan teman-teman, ataupun di awal bulan. Pokoknya setiap bulan deh. Nah, tapi karena hari ini ada 10-10, itu ada diskon 10%. Jadinya kalian cukup bayar 134.000 aja ya. Jadi kalian cukup bayar 134.000 aja, kalian udah bisa dapetin semua. Dan untuk berlaku masa grup Telegram itu sampai Desember teman-teman. Jadi silahkan di gercep-gercepin dan juga jangan lupa di follow ya teman-teman biar kalian dapat promonya. Oke, bener satu. Waduh, karena ini cuma bener satu doang nih. Dari berapa soal? Karena ini telat gabung atau gimana? Harus banyak belajar lagi, semangat ya karena ini ya. Semoga tahun ini kalian bisa lulus P3K. Dan buat teman-teman semua, aku doain kalian sukses selalu di luar sana dan bisa menyusul sama teman-teman kalian yang udah lulus. Oke, kayaknya malam ini sekian dari aku ya. Untuk live berikutnya nanti bakal aku update atau aku kasih tahu di TikTok ataupun di Instagramnya Lolos ASN ataupun di grup Telegram. Pokoknya aku kasih tahu di semua sosial media aku teman-teman. Dan kalau untuk besok dan besoknya lagi itu nggak bisa live karena aku ada jaga sore ya. Mungkin pas jaga pagi sama jaga malam aja aku bisa live teman-teman, dan di waktu libur. Oke, segitu aja buat kalian yang pengen banget bergabung sama aku, belajar bareng aku, kalian silahkan DM aja Instagram Lolos ASN dan juga jangan lupa di follow. Oke teman-teman, segitu aja dari aku. Terlebih kurang aku mohon maaf. Sampai jumpa di next live. Bye-bye.